Sempat ramai saat pertama kali muncul rumor dari model kit yang satu ini. Terlebih lagi saat dipastikan bahwa produk ini memang nyata, seorang artis atau seniman di akun Twitternya mengklaim bahwa produk ini tidak resmi dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Artis atau seniman tersebut bernama Nakamura H atau NKMR8 yang mana merupakan ilustrator asli dari mecha yang terlihat seperti gabungan antara Gundam dan Godzilla ini. Dan brand bernama Black Trojan Horse yang bertanggung jawab atas kit ini memberinya nama Gunzoid. Lalu bagaimanakah dengan kualitas dari kit yang satu ini? Langsung saja kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Memiliki bahan plastik yang keras, terutama plastik berwarna putih dan abu-abu gelapnya, membuat proses perakitannya pun jadi tidak menyenangkan. Waktu perakitannya pun lumayan lama, karena banyak part yang harus dikikis bagian male maupun dibor bagian female. Sayangnya, usaha yang banyak tersebut pun masih kurang, karena proses snap fit-nya tetap keras, membuat jari terasa cukup pedas dan ruas-ruas jari terasa pegal. Namun, untuk hasilnya sendiri bisa dibilang solid atau kokoh, bahkan ketika digoyang-goyangkan seperti ini, tidak terlihat ada join yang loose maupun part yang rontok. Tapi karena plastiknya yang keras, masih ada gap yang terlihat di bagian ekornya, serta terlihat juga di bagian kepalanya seperti ini. Beberapa nutmark maupun stretch mark juga terlihat, seperti di kedua senjatanya ini, lalu bagian telapak tangan dan sikunya juga, yang mana terlihat di kedua tangannya. Serta kita harus berhati-hati dengan ujung jarinya, karena hampir semua kukunya gampang copot, terutama bagian jempolnya. Kita ini memiliki desain serta siluet yang keren, dengan kombinasi warna seperti Gundam, yakni warna putih, biru, kuning, merah, abu-abu gelap kecoklatan, serta clear pink. Separasi warnanya pun bisa dibilang sangat akurat, karena tidak membutuhkan foil stiker untuk koreksi warna. Detailnya pun sangat bagus, mulai dari bagian kepala sampai ke bagian kaki, baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk senjatanya, yang pertama adalah beam rifle, memiliki bentuk yang keren, detailnya juga sangat bagus, serta kombinasi warna abu-abu gelap kecoklatan, dan clear pink. Bagian visornya ini bisa digerakkan maju mundur sedikit, serta bagian ini bisa dibuka. Kita akan menemukan sebuah peluru yang berukuran besar, dan bisa kita tutup kembali. Cara menggunakannya, tinggal kita buat jari-jarinya menggenggam kurang lebih seperti berikut ini. Lalu yang kedua ada sepasang pedang, yang mana memiliki bentuk yang keren, detailnya juga sangat bagus, serta kombinasi warna kuning, abu-abu gelap kecoklatan, dan clear pink. Lalu ada sepasang beam effect alternatif yang bentuknya cukup unik, yang mana memiliki warna clear pink saja. Cara menggantinya, kita lepas part kuning terlebih dahulu, lalu copot clear part bagian bilahnya, kemudian ganti dengan efek yang satunya seperti ini, dan yang terakhir tinggal pasang kembali part kuningnya. Jika kedua pedang dengan clear part yang berbeda ini dibandingkan, entah kenapa menurut saya lebih cakep menggunakan efek yang atas. Kita juga akan mendapatkan dua buah konektor berwarna abu-abu gelap, yang cara menggunakannya tinggal pasang ke lubang yang ada di bagian pedangnya. Bisa kita simpan di bagian punggungnya dengan posisi seperti ini, lalu bisa kita simpan dengan posisi tegak, serta bisa juga kita simpan di bagian samping pahanya seperti berikut ini. Lalu cara menggunakannya, tinggal kita tancapkan saja pedangnya ke bagian telapak tangannya seperti berikut ini. Kemudian yang ketiga ada sepasang beam saber handle, yang mana tersimpan di bagian punggungnya, dan cara mencabutnya kurang lebih seperti ini. Memiliki desain yang cukup keren, detailnya lumayan bagus, ukurannya cukup besar, serta warna putih saja. Disertai dengan dua buah beam saber effect berwarna clear pink, yang cara pasangnya seperti ini. Lalu cara menggunakannya, tinggal kita tancapkan saja ke bagian telapak tangannya. Di sini kita juga akan mendapatkan sepasang beam saber handle alternatif, namun memiliki warna abu-abu gelap. Yang selanjutnya ada tanduk alternatifnya, yang mana bentuknya bukan vivin, namun seperti tanduk unicorn, memiliki detail yang cukup bagus, serta warna putih saja. Cara menggantinya, kita copot terlebih dahulu bagian vivin yang terpasang, lalu ganti dengan tanduk yang satunya. Untuk hasilnya sendiri, menurut saya Gunzoid yang bertanduk satu ini juga terlihat keren. Kemudian kita akan mendapatkan konektor action base, yang mana bentuknya cukup unik, dengan warna abu-abu gelap kecoklatan saja. Cara menggunakannya, tinggal kita colokkan di bagian pangkal ekornya seperti ini, lalu kita pasangkan ke action base-nya. Sedangkan yang terakhir adalah alternatif rahang bawah dan part dada, yang mana untuk rahang bawahnya berwarna abu-abu gelap, sedangkan part dadanya berwarna putih. Saya memutuskan menggunakan rahang bawah berwarna putih seperti ini, sedangkan untuk dadanya, saya memilih warna biru karena terlihat lebih cocok. Tidak ketinggalan, kit ini disertai dengan selembar decal, yang mana masih di dalam plastiknya. Terlihat isinya cukup banyak dan berukuran cukup besar, namun tidak ada satupun yang saya gunakan. Untuk ukurannya,
kit ini memiliki tinggi hampir 21 cm sampai bagian kepalanya. Dan berikut ini adalah perbandingan dengan no grade Hellbuster Gundam buatan Bandai serta full mekanik Gundam Aerial Permate Sikorsky buatan brand Jimose. Di sini terlihat bahwa Gunzoid ini memiliki ukuran yang lebih tinggi ketimbang dua kit yang lainnya. Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa mengangguk-angguk sedikit, kemudian bisa miring kanan-kiri, serta bisa diputar-putar namun hanya sedikit saja. Lehernya juga bisa diputar-putar sedikit, sedangkan mulutnya bisa dibuka, lalu bisa ditutup kembali. Meskipun seret, tangannya bisa diangkat ke samping sejauh ini, bisa dibilang lumayan bagus. Armor bahunya bisa dibuka tutup sedikit, lalu bahunya bisa diputar 360 derajat meskipun masih seret juga. Lengan atasnya juga bisa diputar 360 derajat, sikunya bisa ditekuk hingga rapat, serta pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat juga. Bagian jempolnya bisa digerakkan secara bebas karena ball joint, serta memiliki satu ruas yang bisa ditekuk. Begitu juga dengan ketiga jari lainnya, memiliki ruas yang bisa ditekuk-tekuk kurang lebih seperti berikut ini. Bagian dadanya bisa dibungkukkan maju mundur, lalu bisa diputar-putar kanan kiri, namun hanya sebatas ini saja. Front skirtnya bisa dibuka tutup sampai mentok, sedangkan back skirtnya hanya bisa dibuka sedikit saja. Terlihat side skirtnya menyatu di bagian back skirtnya. Lalu untuk kakinya bisa maju ke depan sejauh ini, lalu ke belakang kurang lebih sama, serta ke samping hingga split. Bagian ekornya sendiri memiliki cukup banyak join yang bisa digerakkan naik turun, serta kanan kiri, namun hanya sedikit saja seperti berikut ini. Pangkal pahanya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya memiliki dua join namun hanya bisa ditekuk seperti ini saja. Bagian pergelangan kaki bisa digerakkan maju mundur, lalu kanan kiri sedikit, serta telapak kaki depannya bisa digerakkan naik turun namun sedikit saja kurang lebih seperti berikut ini. Untuk kesimpulannya, meskipun bisa dibilang hasilnya cukup solid, serta memiliki desain yang keren, namun saya tidak bisa merekomendasikan kit yang satu ini. Alasannya adalah, kit ini memiliki bahan plastik yang keras, sehingga membutuhkan usaha lebih dalam proses perakitannya. Meskipun sudah mengikis bagian male atau mengebor bagian female dengan hand drill, namun untuk snap fitnya sendiri terlalu keras, bahkan sampai ada jokes untuk menggunakan tang saat merakitnya. Tentu saja, plastiknya yang keras ini juga membuat jari terasa sakit, serta membuat ruas-ruas jari terasa ngilu atau pegal. Meskipun begitu, jika sudah selesai dirakit, kit ini terlihat memiliki detail-detail yang cakep serta senjata-senjata yang juga keren. Membuat kit Gunzoid ini bisa melakukan berbagai macam pose, meskipun perlu usaha ekstra lagi karena join utama bagian tangan dan kaki terlalu seret ketika digerakkan. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.